Nah, contoh yang sama seperti tadi. Kalau retrieve female employees, nah kalau dalam domain relational calculus dituliskannya seperti ini, employee ya. Kalau ini benar ya, retrieve female employees, retrieve female employees. Nah, bukan name. Nah, Anda perhatikan di sinilah domainnya, domain variabel. Ini ya, maaf, Q. Nah, ini domain-domain ini ya, Anda bisa ganti dengan free variable. Kalau tadi di contoh tadi pakai jadi Q, jadi first name itu Q, main itu R, last name itu S, dan seterusnya sampai departemen number Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya, sampai Z. Nah, seperti itu. Anda bisa ganti. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi menunjukkan ini adalah domain variabelnya, yang di retrieve itu semuanya nanti tuple dalam domain ini, tuple dalam domain ini. Kemudian ini adalah range-nya. Iya kan, nggak semuanya, tidak semuanya kan perempuan gitu ya, tidak semuanya kan employee-nya perempuan, jadi pakai eksistensial aja, eksistensial, di mana ini adalah menunjukkan seks atau gender ya kan. Termasuk di sini, ekspresi di sini itu untuk menunjukkan domain variabel apa sih yang bekerja untuk ekspresi domain ini, domain relational calculus. Nah, ini kan kebetulan digunakan W, itu menunjukkan seks ya, itu digunakan sebagai kondisi di sini, seperti itu ya. Sedangkan ini kan penulisannya dibuat seperti ini untuk menunjukkan domain. Kalau tadi di tuple relational calculus kan cukup employee dituliskan tuple-nya T. Nah, kalau di domain relational calculus yang ditulis ya domainnya. Nah, seperti ini. Mudah ya. Oke. Nah, ini mengingatkan saja untuk graphical approach-nya ya, graphical approach. Jadi mudah saja yang ditanya ini ya, kondisinya yang diketahui, kemudian ini range-nya, nah, range relation-nya gitu ya, range relation-nya. Nah, seperti itu saja, mengingatkan. Jadi mudah ya, perbedaannya sedikit. Ini saya ingatkan kembali, ini adalah domain variabel, kemudian range retrieval-nya, range domainnya, dan condition. Oke. Nah, ini contoh saja. Nah, ini ya, kalau misalnya di sini misalnya ini ya, query Anda nanti membutuhkan range relation-nya itu tidak hanya employee tapi dua. Misalnya di sini sudah pakai Q, R, dan seterusnya. Misalnya relasi yang bekerja adalah relasi employee dan relasi departemen. Jadi ada dua relasi, range relation-nya. Kalau misalnya QR sudah digunakan di departemen, jangan pakai itu. Misalnya pakai A gitu ya, pakai aja A. Tapi harus urut ya, QR, S, dan seterusnya itu urut. QS dan sebagainya, A, B, C, dan seterusnya harus urut. Nah, seperti itu. Harus urut. Jadi seperti itu kurang lebih. Kadang karena mungkin saja ketika suatu kali Anda range relation-nya itu tidak cuma employee tapi dua. Nah, kalau berarti misalnya contohnya tadi di sini adalah ada A, misalnya di retrieve departemen name, maka di sini bisa ditambahkan A. Nah, ditambahkan A, eksistensi W, kemudian di sini juga ada lagi eksistensi A. Nah, eksistensi A, employee, dan di sini ditambah adalah departemen A, B, C, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ada begitu ya. Nah, langsung query yang ketiga, contoh query ketiga masih sama seperti di query di contoh sebelumnya ya, di relasi aljabar di slide sebelumnya. Jadi untuk employee di departemen riset, nah Anda bisa menuliskannya seperti ini. Clue-nya name.
ya, name dan address. Name dan address ini ada di employee, jadi range-nya hanya employee. Nah, perhatikan ini ya, QRSV ini adalah first name, my name, last name, dan V ini adalah V ini adalah address. Nah, inilah domain relationalnya, domain variable. Kemudian range relation range-nya itu kan hanya employee, jadi ini hanya ada di employee, jadi cukup employee. Nah, ini employee. Nah, di sini maaf. Nah, ini employee. Nah, range-nya adalah ini. Semuanya eksistensial ya. Eksistensial apa? Domain ya. Domain yang bekerja di relasi ini. Kan perhatikan Z E B ini ya. Z E B. Jadi di sini Anda tambahkan, termasuk nanti misalnya kalau ada operasi, misalnya Anda butuh join gitu ya. Jadi kayak tadi contohnya, kebetulan ini range relationnya hanya satu, yaitu employee, tapi mungkin kalau untuk ada relasi lain, nah Anda tambahkan di sini joinnya. Kayak tadi contohnya A misalnya untuk departemen. Nah, seperti itu. Kemudian di sini range-nya berarti bukan hanya employee tapi juga departemen, dituliskan departemen. Nah, seperti itu. Jadi range operation, range relation dan range operation. Karena apa? Atribut domain ini, domain atribut ini bekerja gitu ya. Bekerja untuk menghasilkan ekspresi rasional domain rasional kalkulus ini. Ini mengingatkan untuk grafikal pro-nya ya. Jelas ya, ini yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan pasti ada hubungan langsung dengan range relation. Range relation itu ini. Nah, dan ini adalah kondisinya. Yep. Oke ya. Apa yang ditanyakan pasti terkait dengan domain. Apa yang ditanyakan pasti terkait dengan range relation. Ya Allah, range relation. Oke ya, begini untuk domain rasional kalkulus. Bisa ya? Bisa tahu perbedaannya mudah antara saya ada contoh lagi enggak ya? Oh, sudah habis. Nah, antara tuple relational calculus dan domain relational calculus. Mudah. Anda banyak berlatih. Nah, itu insya Allah nanti bisa paham ya. Oke, begitu untuk lanjut domain relational calculus.